Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau merindukan untuk kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Dan kami yakin bahwa kehendak-Mu kami hanya tahu ketika kami boleh merendahkan dan menaklukkan pikiran kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Engkau boleh sungguh lagi membangun kembali konsep berpikir secara rohani. Dan di dalamnya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak berlelah-lelah mempergunakan hidup ini, namun hidup ini pada akhirnya sia-sia belaka. Tapi ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu, kami percaya bahwa nilai hidup kami adalah nilai hidup kekekalan yang dijamin oleh tangan Tuhan. Maka hari ini, kesempatan ini adalah kesempatan yang indah di mana Tuhan boleh mengajar kami lagi untuk lebih maju lagi dalam pengenalan kami akan Engkau. Baik dari pribadi kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, bahkan dalam setiap hal yang Kau percayakan buat kami. Sehingga semuanya tidak sia-sia, tapi semuanya boleh sungguh lagi bernilai kekekalan untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Arahkan setiap konsep berpikir kami saat ini, arahkan setiap telinga kami, arahkan setiap hati kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki fondasi yang kuat untuk boleh menjalani setiap proses iman
yang Engkau izinkan buat kami ketika kami keluar dari tempat ini. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan semua jemaat Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini untuk menjamah kami. Firman-Mu yang keluar dengan kuasa Roh Kudus, itu boleh menjamah kami dan menyentuh kami, dan boleh memberikan pengharapan yang sejati buat kami. Jikalau kami datang dengan masalah dan pergumulan hidup, kami tahu bahwa firman-Mu adalah jawaban buat kami. Jikalau kami datang dalam kekhawatiran, kami datang dalam keputusasaan, kami percaya firman Tuhan akan membangun pengharapan yang sejati buat kami. Dan kami berdoa, setiap kuasa yang tidak dari Tuhan, yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, sehati seman kami tolak, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kami, Allah sungguh berbicara di tengah-tengah kami. Kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar kemuliaan-Mu dan kebenaran firman-Mu boleh dipaparkan dalam waktu dan kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Ada sukacita. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca satu bagian firman Tuhan, yaitu dalam Efesus pasal yang kelima. Kita melanjutkan pembacaan kita dan mengeksposisi kitab Efesus, dan kita sudah sampai pada Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Kalau sudah dapat, saya akan baca ayat yang genap. Jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ganjil. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang sangat kecil dalam kehidupan berlembaga. Karena berbicara tentang keluarga, maka keluarga inti itu hanyalah suami dan istri. Setelah itu baru ada anak. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada di tengah-tengah pemerintah atau negara, segala sesuatu yang ada di tengah-tengah institusi pekerjaan, semuanya tergantung kepada institusi kecil ini, suami, istri, dan anak.
tidak heran Miss Universe yang terpilih pada tahun 2003, saya masih ingat. Ditanya, kalau kamu terpilih, itu masih jauh. Kamu terpilih, kira-kira apa yang kamu usahakan pertama supaya dunia ini bisa menuju kepada sebuah kebaikan? Jawabannya dia, yang saya kerjakan adalah mengarahkan dan memberikan pembinaan bagi keluarga-keluarga, minimalnya suami dan istri. Kemudian ditanya, kenapa demikian? Karena dalam pemahamannya, dia seorang Kristen, dia katakan, kalau keluarga baik, bangsa akan baik. Keluarga baik, pekerjaan akan baik. Keluarga baik, gereja akan baik. Keluarga baik, masa depan dunia ini baik. Tapi jemaat Tuhan yang dikasih, untuk mengusahakan suatu keluarga menuju kepada keluarga yang baik, itu bukan usaha yang mudah atau gampang. Kenapa demikian? Karena besar-besar di situ, ada di depan sini masih banyak. Kenapa saya katakan tidak mudah? Oleh karena dunia sedang memberikan satu gambaran keluarga yang tidak kembali kepada nilai keluarga yang seutuhnya dan sesungguhnya. Saya berikan satu contoh. Jika kita menggambarkan dan mengekspresikan tentang suatu mobil yang baik dan mewah dan sangat-sangat sempurna, maka seharusnya yang ada, yang diperhadapkan pada realita kita, kepada kita adalah satu mobil yang baik, sempurna, semua mesinnya lengkap, dan lain sebagainya. Dan setelah diteliti, semuanya sempurna dan lengkap, baru kita punya satu bayangan, dan kita punya satu kerinduan untuk memiliki mobil seperti itu, dan kita mau mendesain sesuatu yang baru sesuai dengan yang ada di depan kita. Ataukah sebelum membuat sebuah mobil yang indah, sebenarnya sudah ada satu ide yang sempurna yang dimiliki oleh orang itu, baru dia menciptakan sesuatu mobil yang baik dan sempurna. Saat ini Apple atau iPhone, iPad, dan iPhone sekarang lagi pusing 7 keliling hutan. Kenapa? Desainer seorang Steve Jobs telah dipanggil oleh Tuhan. Pada awalnya, nah kerinduan untuk memunculkan iPhone 5, ternyata dalam rancangan atau desainnya dalam pertengahan membuat iPhone 5 dan dikatakan mau keluar, ternyata di Cina sudah keluar duluan. Di Indonesia sudah jual bebas dengan harga terserah. iPhone 5 ini mau keluar, ternyata beliau meninggal, dan akhirnya itu dipending bila akhirnya dikeluarkan iPhone 4S. S itu namanya Mio Steve. Sekarang Apple dia bisa mendesain begitu cepat dan begitu rupa. Ada ahli di baliknya. Tapi ketika ahlinya sudah tidak ada lagi suatu komponen atau sesuatu gambar yang bisa diberikan kepada yang hidup untuk melanjutkannya. Tidak ada lagi sesuatu yang baik yang dimiliki oleh Apple karena tokonya itu sudah tidak ada. Begitupun mobil. Kalau desainer hebatnya sudah pergi, mungkin dia akan mandek beberapa lama baru dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa, seorang yang bisa menggantikannya, dan dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah begitu pun rumah tangga. Dunia ini rumah tangga tidak lagi memberikan sebuah gambaran yang baik. Saya berikan contoh. Baru-baru dalam survei di Amerika, tiap tahun sehari 1.000 perkawinan terjadi, pernikahan terjadi. Tetapi 97%
Diperkirakan 97% selang beberapa hari mereka mengalami perceraian. Artinya dunia sedang memberikan sebuah gambaran rumah tangga yang tidak baik. Tetapi segala sesuatu ditentukan oleh rumah tangga itu sendiri. Dunia ini ditentukan oleh keluarga. Gereja ditentukan oleh keluarga. Pemerintah ditentukan oleh negara, masa depan negara ditentukan oleh keluarga. Tapi dalam sisi yang lain, keluarga tidak pernah memberikan sebuah gambaran yang baik saat ini di tengah dunia ini. Kenapa demikian? Oleh karena dalam teologi reform, kita memahami ada yang namanya total depravity. Total depravity artinya manusia sedang mengalami kerusakan total, di mana setelah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 5 di ayat 6 dikatakan kecenderungan hati manusia seringkali membuatkan kejahatan. Dan kejahatan itu pun, dosa itu pun masuk ke dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga tidak lagi memberikan sebuah gambaran yang perfect bagi dunia ini. Namun saya percaya pengharapan ini bukan sudah hilang, tapi pengharapan itu sampai masa ini. Pengharapan rumah tangga yang bahagia, pengharapan rumah tangga yang baik sampai saat ini masih ada. Kenapa demikian? Selagi firman Tuhan masih ada, pengharapan itu masih ada. Selagi firman Tuhan ini ada, maka rumah tangga, jaminan kebahagiaan rumah tangga itu pasti ada. Tergantung kita mau melakukan itu atau tidak. Nah, hari ini saya membawa kita untuk melihat Efesus pasal yang kelima ini dalam kehidupan rumah tangga ini. Saya membawa kita untuk melihat apa itu rumah tangga. Banyak orang berpikir rumah tangga adalah ketika I love you, you love me, kita dua berlapis langsung masuk di dalam rumah tangga. Saya mengatakan tidak. Dalam proses pernikah saya mengatakan pernikahan bukanlah puncak daripada cinta. Pernikahan bukanlah puncak daripada cinta. Tapi pernikahan adalah karya ilahi Allah di tengah-tengah lembaga kecil ini. Maka mari kita melihat. Saya akan membawa saya sharing bagian teks ini dalam beberapa hal. Tapi hari ini saya akan membawa kita untuk melihat apa itu keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah divine institusi, artinya institusi ilahi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat ayat yang ke-22, 23 dan 24 sampai 25, mari kita baca sama-sama. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada. Saya pikir mungkin ini harus dibaca oleh ibu-ibu. Ayat yang ke-22 dan ayat 23 dan ayat 24. Ibu-ibu silakan baca 1, 2, 3. Ayat 25. Suami-suami jangan menutup diri. Silakan baca ayat 25 dan ayat 26. 1, 2, 3 sampai 27. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan melayani yang baik untuk memusuhkan dia sesuai dengan mencegah dia menikmati yang baik dan akhir supaya bagian dia dapat menikmati Jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa saya katakan rumah tangga adalah institusi ilahi? Walaupun saya tadi mendengar ibu-ibu baca, rasanya kayak baca sambil malu-malu. Karena sambil baca langsung suami yang ada di samping itu kan, turunkan, syakmitkan gitu ya. Karena itu, setelah dibalas baca sama bapak-bapak, hai suami harus mengerti kan? Mengasih kan? Nah di sini kita melihat kenapa istri harus tunduk kepada suami. Kenapa suami harus mengasihi istri? Dengar baik-baik.
yang sudah berkeluarga, yang akan berkeluarga, dan yang mungkin tidak berkeluarga. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena kita memahami bahwa suami istri melambangkan jemaat, sedangkan suami melambangkan Kristus. Jadi relasi suami kepada istri sama seperti relasi Tuhan kepada jemaat. Dan relasi ketundukan istri kepada suami adalah sama dengan ketundukan jemaat kepada Kristus. Enak kali suami itu dilambangkan dengan Kristus. Kau harus tunduk karena aku melambangkan Kristus. Bukan itu maksudnya. Tetapi dalam konteks di sini adalah, ingat, bagaimana dunia bisa melihat, di mana dunia bisa melihat relasi institusi lain. Dunia hanya melihat itu mulai daripada keluarga. Sebagaimana suami mengasihi istri, begitulah Kristus mengasihi jemaat. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitulah istri tunduk kepada suami. Maka dikatakan bahwa keluarga Kristen adalah miniatur surgawi Allah. Kenapa dikatakan miniatur surgawi Allah? Karena kalau mau cari suasana surga, mau cari relasi surga, itu cari ada di dalam rumah tangga. Maka saya mau katakan buat kita, satu-satunya institusi yang lahir sebelum manusia jatuh dalam dosa bukan institusi lembaga pekerjaan ISIN, bukan institusi hukum dan HAM dari Patriarch apa itu yang sudah dikubi itu. Ya, bukan institusi penggadaian. Akhir bulan di Indonesia kalau sudah ada ini mau tidak mau ring kawin harus digadai. Bukan itu. Tetapi institusi pertama adalah keluarga. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 berbicara, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan setelah Tuhan buat manusia pertama, baru setelah itu Tuhan lihat tidak layak manusia seorang diri saja. Saya akan khotbah itu dalam satu seri, satu bagian lagi. Tidak baik. Kemudian diciptakan lagi perempuan. Dan itu disatukan menjadi satu. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, jangan lupa, di situ Allah berkata bahwa Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Setelah itu baru Allah perintahkan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Perhatikan ini baik-baik. Allah memberkati mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Di kampung saya buatnya luar biasa. Beranak cucu dulu baru diberkati. Saya pulang ke sana, kadang-kadang saya goyang kepala, begini kepala saya nggak kaki. Karena ke sana-sana pun saya sudah lihat foto pernikahan sudah anak berjejer. Saya keingat kembali anak kami ada ya. Kami buka album pernikahan. Dia lihat-lihat ada omanya, ada oma kupangnya, oma Tanjung Prioknya. Kemudian dia cari-cari, di antara banyak orang. Dia tanya, Papa, Mama, Alden mana? Langsung saya bilang, kalau Alden ada saat itu, Papa dan Mama tidak jadi menikah. Dan saya mau katakan, itu tercipta, keluarga itu tercipta sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan itu terjadi dalam pemberkatan Allah. Kenapa itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa? Lembaga yang lain terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena di dalam keluarga ada institusi lain yang dibentuk oleh Allah. Dan relasi antara Allah dan jemaat itu dapat dilihat di dalam keluarga itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, seharusnya dalam rumah tangga harus tercipta suasana surgawi. Walaupun untuk mewujudkan ini sesuatu yang tidak gampang, bukan? Karena kita semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saya berpikir
Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka kita akan hidup sebagaimana Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, dari mana? Tulang rusukku yang bukan dimakan anjing, lama hilang gitu ya, dia dapat. Kemudian dibawa ke Adam. Ketika dibawa ke Adam, Adam gak bilang, tunggu dulu, saya sesuaikan dengan kriteria saya dulu. Cocok apa enggak? Tapi kita perhatikan bahwa ketika Hawa dibawa kepada Adam, Adam langsung bilang, inilah tulangku dari tulangku, dagingku dari dagingku. Dia menerima karena dia melihat itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dia tolak di dalam diri. Dia menerima, dia mengerti, dia percaya, dan dia tulus menerima itu, bukan karena terpaksa, karena memang pada zaman Siti Nurbaya harus kawin dijodohkan dan dipaksakan. Dia menerima itu. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada mertua, jadi enak sekali Adam dan Hawa pada saat itu. Dan mereka tidak pernah dipaksakan oleh mertua, gitu ya. Lembaga ini adalah lembaga yang mewujudkan relasi Allah dengan jemaatnya. Dan seharusnya suasana surga ada di tengah-tengah jemaat. Karena kalau seorang suami menyadari bahwa dia mewakili Kristus, seorang istri mewakili bahwa dia adalah jemaat, maka saya percaya mereka tahu bahwa mereka dipanggil dalam sebuah relasi ilahi yang tidak boleh mereka kotori di dalam rumah tangga mereka. Mereka dipanggil dengan satu tujuan untuk mewartakan kasih dan relasi itu kepada dunia di mana mereka berada. Karena otomatis mereka mewakili Kristus dan mereka mewakili jemaatnya. Maka poin yang pertama ini, mari bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi kita yang akan berkeluarga, bagi kita yang mungkin sudah melewati berkeluarga, mungkin kita bisa sampaikan pada anak-anak kita pengajaran ini, bahwa institusi yang sejati yang bisa mewujudkan relasi institusi ilahi adalah keluarga itu sendiri. Ingatkan kepada anak laki-laki, ketika kau menikah, ingat, kau mewakili Kristus. Baik-baik nikahnya kau. Maka apa? Sebelum dapat istri, doain baik-baik. Doa puasa 40 tahun. Kapan menikah? Maksudnya 40 hari. Berdoa puasa sungguh-sungguh. Lihat dia baik-baik. Kalau kurang kelihatan, bawa dia ke kolam renang. Suruh lihat dia baik-baik. Tai lalatnya di sebelah mana. Setelah itu kalau sudah yakin dulu, baru datang ke pendeta. Tanyakan pada pendeta, Pak Pendeta, kalau kamu konseling sungguh-sungguh apa enggak? Begitu. Kami konseling 2 kali, 3 kali. GPB 4 kali ya. Buat pendetanya, karena kalian sudah pendeta, tidak perlu lama-lama konseling. Padahal kami butuh banyak. Akhirnya kami belajar semua. Jemaat Tuhan yang kekasih, banyak orang lupa bahwa panggilan istimewa adalah panggilan rumah tangga. Masuk dalam rumah tangga bukan karena aku suka dia, dia suka aku, maka aku menikah. Masuk dalam rumah tangga bukan karena tuntutan orang tua mau punya cucu, maka harus menikah. Masuk dalam rumah tangga bukan karena umur kepala 3, kepala 4, maka mau tidak mau harus menikah. Tidak, pernikahan adalah suatu permulaan di mana kita disatukan oleh Tuhan untuk menjadi wakil antara Kristus dan jemaat. Maka itu perlu diperhatikan baik-baik di dalam rumah tangga. Yang kedua, ketika kita bicara tentang institusi ilahi adalah keluarga, dan keluarga adalah satu gambaran relasi antara Kristus dengan jemaat, maka yang kedua yang kita dapat tangkap di sini adalah kalau kita mewakili, laki-laki mewakili Kristus dan istri mewakili jemaat, maka seharusnya hal yang kedua, Kristus pasti ada di tengah-tengah keluarganya. Amin itu. Nah, karena perintah pemberkatan nikah dikatakan Allah memberkati mereka baru beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan lain sebagainya. Maka penuhilah bumi
Kita boleh KB, tapi KB yang dimaksud adalah keluarga banyak, begitu ya. Maka nggak salah pendeta Ayub 4. Kalau nggak ditahan bisa 5, 6, 7, 8, 10. Kalau jemaat yang pertama kali luar dari dalam pendeta pun boleh lagi. Maka jemaat Tuhan yang kekasih. Maka jemaat Tuhan yang kekasih. Kita melihat lagi bagian ini. Kalau kita mewakili relasi Kristus dan jemaat, maka poin yang kedua, jangan lupa Tuhan tidak hanya membentuk rumah tangga dan Tuhan pergi, tapi selanjutnya Tuhan ada di dalam rumah tangga itu. Tuhan berkarya dalam rumah tangga itu. Tuhan setia menyertai rumah tangga itu. Maka poin yang bisa dapat kita petik di sini adalah tidak ada satu masalah pun dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Amin itu? Amin itu? Kenapa? Tuhan ada di sana. Kalau rumah tangga ini digumulin sungguh-sungguh, rumah tangga ini dibawa kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan kita yakin pemberkatan itu menunjukkan bahwa Tuhan ada di sana, maka seharusnya rumah tangga tetap meyakini bahwa ada jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan rumah tangga. Tidak ada masalah yang sukar di tengah-tengah rumah tangga ketika kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik rumah tangga kita. Tuhan penjamin rumah tangga kita. Tuhan penyerta rumah tangga kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memperbaiki setiap rumah tangga. Kenapa? Seringkali saya bilang, sumber cinta kita bukan dua, tapi sumber cinta kita satu. Sumber cinta kita satu, yaitu dari Tuhan. Cinta Tuhan ditaruh dalam hati saya. Cinta Tuhan ditaruh dalam hati istri saya. Dan cinta Tuhan yang ada dalam istri saya, cinta Tuhan yang ada di dalam hati saya, itu disatukan, membuat kami akhirnya jatuh cinta. Fall in love. Ya toh? Masalah siapa yang dijatuhi duluan itu tidak jadi masalah. Masalahnya adalah apakah betul-betul cinta ini dari Tuhan apa enggak, itu loh. Ketika saya lihat Bung satu itu, kalau saya lihat dia nggak datang ke gereja, semangat saya. Gitu ya. Tapi kalau suaranya sudah dibawa, rasanya karena baju harus diperbaiki baik-baik. Jadi rasanya kayak Shakespeare. Rasanya apa itu? Tokoh-tokoh artis yang nggak bisa saya lupakan. Ternyata kita tertarik, saking karena tertariknya lupa berdoa. Akhirnya dia tinggi, itu matanya berbinar-binar. Apalagi kalau pakai kaos kaki Teletubbies, paslah itu gitu ya. Rasanya enak sekali gitu kalau dia. Akhirnya lupa berdoa, gumulin sungguh-sungguh, apakah betul ini? Aduh, kalau dia ngomongin rasanya. Begitupun sebaliknya kalau laki-laki. Kalau lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, aduh, apalagi kalau dia begini. Rasanya lupa semuanya. Hanya benar berdoa sungguh-sungguh dan mana ini benar kemana benda. Iya. Luar biasa. Seperti kiri kanan. Di bantal pun engkau ada, di kamar mandi pun engkau ada, apalagi di toilet. Engkau tidak ada. Hanya lupa berdoa sungguh-sungguh. Datang kepada orang tua, Pak, Ma, aku ini mau menikah. Nikah dengan sama yang itu, sudah kenal dia. Pokoknya kenal atau gak kenal, yang penting nikah. Akhirnya datang ke pendeta. Datang pendeta. Kau sungguh jatuh cinta sama dia. Bukan aku jatuh cinta lagi, Pak. Memang sangat jatuh cinta sama dia. Katanya, tidak sungguh-sungguh dalam hal saling dan lain sebagainya. Masuk dalam rumah tangga. Saya mau katakan, sekali lagi saya ingatkan, karena ketika kita berpacaran, kita tertarik dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi ketika kita masuk rumah tangga, kadang kelebihan menjadi momok di dalam rumah tangga. Kita tidak boleh sungguh-sungguh. Hanya ketika kita masuk dalam rumah tangga, Allah tidak mau hadir
mengalami banyak masalah, kita banyak mengalami pergumulan, langsung kita bilang, dulu saya pikir ketika dapat kamu, saya pikir kamu hadiah yang indah buat saya. Ternyata sekarang kamu malah petaka buat saya. Ya cepat matilah kamu. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi merasakan Tuhan ada di dalam rumah tangga. Kalau Tuhan tidak ada lagi di dalam rumah tangga, kesuaman akan terjadi. Tuh, kalau Tuhan tidak ada dalam rumah tangga, rasanya masalah tambah besar. Kalau Tuhan tidak lagi ada dalam rumah tangga, maka seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar dalam rumah tangga. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan tidak ada lagi dalam rumah tangga, sukacita tidak akan ada. Dan ketika kita lihat istri kita lihat dia lebih baik muka Dracula daripada muka dia. Betul toh? Ketika kita lihat suami kita, rasanya lebih baik lihat muka singa daripada lihat muka suami kita. Kenapa? Kasih Tuhan tidak ada di sana. Sukacita Tuhan tidak ada di sana. Damai Tuhan tidak ada di sana. Karena relasi suasana surgawi tidak tercipta di sana. Karena Tuhan tidak ada di sana. Amin. Itu jemaat Tuhan yang kekasih. Maka saya mau katakan, yang masuk dalam rumah tangga adalah orang percaya berarti milik Tuhan. Rumah tangga yang dibentuk oleh tangan Tuhan berarti itu milik Tuhan. Maka otomatis sesulit apapun suami, Tuhan sanggup merubah dia. Asalkan sejauh mana lutut kita bertelut untuk berdoa minta Tuhan ubah dia. Amin. Sesulit apapun istri, Tuhan sanggup untuk merubahnya. Sejauh mana kita bertelut di kaki Tuhan, meminta Tuhan menjaga dia. Ketika dia tidur norok, jangan kau tidur norok. Datang pegang dia, jangan. Tapi jangan cekek dia. Dia pikir kita ada rencana yang gak bagus. Gak kena dia benar. Berdoa, katakan Tuhan. Tapi jangan teriak, nanti dia bangun. Tuhan, dia, aku cinta dia, jangan dia ubahkan dia. Saya mau katakan, sesulit apapun juga Tuhan akan menolong. Saya mau katakan, pengalaman basa-basi ini. Sebelum saya khotbah, sudah aplikasi, selesai khotbah ini. Udah aplikasi sendiri begitu kan? Berdoa buat dia, Tuhan ubahkan dia. Saya mau katakan, saya punya banyak kekurangan dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya punya banyak kelemahan. Kalau saudara tahu, sebagai jemaat, mungkin saudara tidak akan mungkin mengaku kalau saya menjadi gembala. Tetapi saya bersyukur saya punya seorang istri. Saya nggak tunggu dia mati baru saya puji dia. Tapi dia sungguh mendoakan saya. Saya tahu ada saatnya kalau saya capek dalam pelayanan saya hanya doa sebentar saja. Saya tahu dia berdoa buat saya. Banyak karakter saya yang tidak beres. Tetapi sampai saat ini bukan saya puji dia, tapi saya puji Tuhan karena Tuhan banyak mengubah saya di dalam hidup saya. Dan begitu pun istri saya. Tuhan banyak mengubah hidup kami. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi Tuhan pengen mengubah. Hanya satu dengan cara satu, berlutut dan berdoa dan minta Tuhan berkati kami. Karena kita milik dia, rumah tangga milik dia, dan dia ada di sana. Dia sanggup menciptakan suasana surgawi, dan dia sanggup mengubah hati dan pikiran kita. Bukankah Amsal katakan setiap hati ada di dalam tangan Tuhan? Setiap hati raja ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengalirkan kemana Tuhan mau mengalirkan hati setiap raja dan setiap orang. Artinya, sesulit apapun masalah dalam rumah tangga, jangan pernah lari tinggalkan Tuhan. Sesulit apapun masalah dan pergumulan dalam rumah tangga, jangan sekali-kali menyekali Tuhan dalam rumah tangga. Sesulit apapun dalam rumah tangga, jangan pernah berkata bahwa tidak ada jalan keluar. Amin itu. Karena ketika kita katakan tidak ada jalan keluar, kita menghina Tuhan yang menciptakan rumah tangga. Kita menghina Tuhan yang sedang mempersatukan kita. Dan kita sedang merendahkan kuasa Tuhan bahwa kita katakan Tuhan tidak sanggup dalam setiap rumah tangga. Amin. Saya mengatakan demikian karena bukan hanya kami yang mengalami banyak perubahan, tapi dalam banyak konseling keluarga banyak sekali hal yang sungguh kami dapatkan di dalamnya dan kami boleh memuliakan Tuhan. Bukan kan, tapi karena Tuhan yang berkarya. Amin. Mungkin saudara mengalami masalah di dalam masalah cinta kasih dalam berpacaran.
Kalau kita yakin kita anak Tuhan dan cinta kita itu ditanam oleh Tuhan, pacaran kami. Tetapi kalau memang Tuhan bilang kami sudah enggak, ya harus siap juga. Betul toh? Jadi mari kita pegang pacar kita begini. Jangan begini. Nanti dia sakit, Tuhan ambil juga kita sakit toh. Begini. Jangan begini. Tuhan, aku tahu bahwa aku mencintai dia. Karena engkau pikir cinta padaku. Amin ya. Tapi aku tahu dia di dalam hati. Karena aku tahu dia bukan milik saya, tetapi dia adalah milikku. Dan kalau memang dia ini adalah bagian yang kesatukan buat saya, teguhkan hatinya, teguhkan hati. Lekatkan hatinya kepada hatiku, tapi lekatkan hati kami berdua kepada hatimu. Dan saya mau katakan, problem boleh ada dalam relasi, masalah boleh ada dalam relasi, tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam relasi. Saya mau katakan tidak. Tetapi mungkin kita sudah sangat sayang dia. Rasanya sudah seperti amplop dan perangko ditarik robek. Tapi Tuhan bilang begini, nah, cukup kau merasakan cinta kasih, tapi dia bukan bagian yang aku harus berikan padamu. Jangan pegang begini. Ketika Tuhan tarik, jangan pegang itu, kita pegang begini. Nanti kita sakit sendiri. Biarkan. Ini dalam rumah tangga loh, bukan dalam ini dalam pacaran, bukan dalam rumah tangga ya. Jadi harus biarkan pacaran. Ini saya bicara pacaran ini ya. Nah, Tuhan angkat. Ketika Tuhan angkat tangan kita tidak sakit bukan? Dan yakin Tuhan akan memberikan sesuatu yang lain. Dulu dia mungkin karena saking banyak makannya berat sekali, kita topangnya susah sekali. Mungkin Tuhan kasih yang ini. Amin. Enak. Coba lihat. Pasti Tuhan kasih tas. Contohnya, saya yang cerewet, ibu yang pendiam. Cocok kan? Kalau sama-sama cerewet, hubungan rumah itu bisa hancur. Tuhan kasih pas, coba saudara, coba mengagumi pasangan itu, coba lihat. Wah, luar biasa. Saya nggak kebayang, Nevi bisa dapat Alfa. Ya, ini jujur saja. Nah, dia sempat di rumah dan kami tahu bagaimana. Tapi Tuhan lihat, Alfa pendiam, Nevi pendiam tapi kalau tidur. Ya, saya angkat beliau karena beliau adalah sudah menjadi anak kami, merasa seperti anak kami sendiri gitu ya. Semua anak kami gitu, tapi beliau ini adalah bagian yang pernah dididik dalam rumah tangga. Jadi di sini kita bilang, Tuhan kasih pas. Maka saya mau katakan apa? Seharusnya ketika kita lihat bawaan dari istri kita ini menjadi sesuatu yang bagi kita kasih banget, sama banget, ini rasanya gak sekali. Tapi ketika dia bawa, dia bilang, itulah yang buat aku tambah cinta. Karena aku gak banyak ngomong. Maka di sini kita melihat poin yang kedua. Masalah apapun dalam rumah tangga, ingat kalau Tuhan ada di sana, pasti ada penyelesaian. Pasti ada jalan keluar. Karena Dia ada di sana. Yang ketiga dan yang terakhir dalam poin institusi ilahi. Kalau kita bicara bahwa keluarga melambangkan relasi antara Kristus dengan jemaat, dan Kristus ada di tengah, yang kedua, Kristus ada dalam keluarga, maka kuasa Kristus sanggup menolong setiap keluarga dalam setiap pergumulan yang ada. Maka poin yang ketiga adalah di sini dikatakan Kristus, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri. Demikianlah jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri tunduk kepada suami. Saya mau bertanya berarti, apakah ketika Kristus mengasihi jemaat, ada saatnya di mana Kristus berhenti mengasihi mereka? Ketika jemaat yang sungguh-sungguh percaya dan jatuh cinta sama Tuhan, apakah ada saatnya di mana dia berhenti untuk jatuh cinta sama Tuhan? Saya tetap memahami dan memegang tentang sekali selamat, tetap selamat selama-lamanya. Artinya, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan takluk dan tunduk sungguh-sungguh sama Tuhan, sebenarnya takluk dan kasih kita tidak akan pernah berakhir
Amin itu. Maka yang ketiga, setiap rumah tangga dibentuk oleh Tuhan tidak akan pernah berakhir. Maka dikatakan apa? Hanya apa? Hanya maut yang memisahkan kita. Tapi saya rindu supaya jangan sampai kalimat itu begini. Hanya maut yang memisahkan. Kemudian karena kita sudah rasa dia ini sepertinya neraka di dalam rumah, langsung kita berdoa, Tuhan, aku mau melakukan akan firman-Mu. Di mana firman-Mu mengatakan hanya maut yang memisahkan kami, maka biarlah matilah dia. Itu maksudnya. Artinya apa? Hanya apa? Diam-diam bikin racun buat suami. Atau apa? Suruh suami naik perbaiki antena parabol. Tiba-tiba kita angkat tangga suruh dia loncat dari apa? Kan hanya maut ini. Bukan itu maksudnya. Jalani hidup ini. Tetapi kematian itulah yang memisahkan kita di dalam kesementaraan, dalam dunia ini. Kristus tidak pernah berhenti mengasihi jemaat. Dan jemaat yang sesungguhnya tidak pernah berhenti tunduk kepada Kristus. Maka relasi ini adalah relasi kekal. Kenapa relasi ini relasi yang kekal? Karena relasi di dalam jemaat adalah melambangkan relasi yang terjadi di dalam kekekalan. Apa yang ada dalam kekekalan? Ya, relasi yang terjadi dalam kekekalan adalah relasi Allah Tritunggal. Bapa mengasihi berelasi dengan anak. Anak berelasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus berelasi dengan Bapa. Anak berelasi dengan Bapa. Dan di situ di dalam relasi mereka dilandasi dengan mereka saling mengasihi dan berkasih-kasihan satu dengan yang lain. Maka Bapa tidak akan berhenti mengasihi anak. Anak tidak akan berhenti mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan berhenti mengasihi anak. Anak tidak akan berhenti mengasihi Bapa. Dan kasih itu adalah kasih yang kekal adanya. Maka dengan demikian, kasih itu pun harus ada di tengah-tengah rumah tangga. Di mana suami tidak boleh berhenti mengasihi istri. Istri tidak boleh berhenti tunduk kepada suami. Saya baca satu cerita. Ada seorang kakek tua yang datang ke rumah sakit atau tempat praktek. Kemudian dia datang dengan tujuan untuk membuka korban yang ada pada tangannya karena sempat dijahit. Dia duduk dalam antrian untuk menunggu jadwalnya atau nomornya. Tapi dia gelisah minta. Dia sedikit-sedikit langsung dia jam. Dia sudah umur 72 tahun. Dia jam. Akhirnya susternya. Itu bukan susternya. Susternya ada rasa ingin tahu. Kenapa sih kok dia sepertinya gelisah sekali? Dia datang dan dia tanya, Bapak, kenapa gelisah? Saya mau cepat-cepat pergi. Oh, ada janji dia. Kemudian dia lihat, Bapak mau bikin apa? Saya yang buka korban ini. Suster dipanggil pada dokternya dan dikatakan, Dok, ada satu bapak tua itu yang dia gelisah sekali dan dia mau korbannya. Bolehkah saya yang menangani? Dokter bilang boleh. Itu hanya pekerjaan mudah begitu ya. Sampai dia buka, kemudian suster ini ingin tahu kira-kira kenapa sih dia berjanji sama siapa sih, gitu kan? Akhirnya dia tanya, Pak, kenapa kok rasanya gelisah sekali? Janji sama siapa sih? Masih dia bilang, sama istri saya. Oh, istri Bapak di mana? Dia lagi nunggu untuk kami makan bersama. Makan bersama? Iya. Kemudian dia bercerita, kami tiap hari janjian untuk makan bersama dengan jam yang ada. Saya nggak boleh lewat jam atau lebih cepat daripada jamnya. Kemudian ditanya, di mana istri? Dikatakan di Jom. Oh begitu. Setiap kali jam makan saya harus ada di sana dan kami makan bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Sistem yang lain. Kalau Bapak terlambat, dia akan marah.
Atau bapak cepat ke sana, dia akan marah? Dia bilang enggak, dia tidak akan marah. Loh kalau dia tidak akan marah, kenapa bapak tadi gelisah sekali? Dia bilang gini, karena dia sudah nggak kenal sama saya. Lah, kalau dia tidak kenal sama bapak, untuk apa bapak ke sana? Langsung dibilang apa? Dia pukul tangan suster dan dia, suster, walaupun dia tidak kenal saya, kan saya masih kenal dia. Saudara bisa memahami itu? Saya masih bisa kenal dia. Saya tahu mukanya, saya kenal mukanya. Saya tahu bahwa dia cinta saya dan saya cinta dia. Kami sudah menghabiskan waktu puluhan tahun, sampai 70-an tahun. Kami sudah menjalani hari-hari hidup dengan suka duka. Saya tidak boleh meninggalkan semua kenangan itu hanya karena dia tidak kenal saya. Dan saya melupakan kesetiaannya hanya karena memang dia duduk di kursi roda. Dan saya merasa dia tidak lagi berarti buat saya. Dan saya berhenti mengasihinya. Dan saya berhenti setia kepada dia. Tidak. Suster, selagi sampai saya mengenal dia, saya akan tetap cinta dia. Dan saya tetap setia dengan janji saya kepada dia. Nah, kakek ini 72 tahun. Dia yang berjanji. Dia tidak akan menikah. Tapi lagu pop dunia, dia yang berjanji, dia yang menikah. Kalau lagu dunia dong. Maka di sini kita kembali. Dunia menawarkan sesuatu yang tidak tepat. Tetapi orang di dalam Tuhan akan tetap melihat. Sebagaimana Yesus tidak pernah berhenti mengasihi jemaat. Demikianlah aku sebagai suami tidak akan pernah berhenti mengasihi istri. Walaupun mungkin ada saat di mana istri mungkin tidak pernah mengenal saya. Saya sangat senang sekali kalau ada dalam satu pasangan itu meninggal, mungkin laki-laki atau perempuan meninggal. Kadang yang satu itu tidak mau kawin lagi. Saya sangat menjunjung tinggi mama saya. Papa saya meninggal umur 55 tahun. Setelah papa saya meninggal, pada saat itu mama saya pegang tangan kami semua dan dia katakan, mama berjanji, tidak ada lagi papa lain yang menggantikan kalian di rumah ini. Hanya dia dan sekali itu selama. Dan sampai saya menghentikan, sampai mama saya meninggal, tidak ada laki-laki lagi. Jemaat Tuhan yang dikasih. Di sini, sebenarnya mau menikah lagi itu tidak menjadi masalah kan sudah meninggal. Tapi ini dia mau melukiskan tentang kesetiaan yang sangat luar biasa betapa sekali. Dan di sini kita melihat institusi kekekalan hanya ada dalam dunia. Pengadilan akan berakhir, rumah sakit akan berakhir, penjara akan berakhir, betul? Kuburan akan berakhir. Karena kalau sudah di surga tidak akan ada kuburan, toh? Tetapi yang tidak akan pernah berakhir adalah rumah tangga. Saudara perhatikan, kalau dari Kejadian sampai dengan Wahyu, sebenarnya hubungan antara Allah dengan umatnya adalah hubungan yang dilukiskan dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Allah membuktikan dia konsen memelihara akan keluarga. Maka jangan lupa, Allah membentuk karya keselamatan itu mulai dari keluarga. Adam dan Hawa keluarga bukan? Selanjutnya Nuh keluarga bukan? Setelah itu Tuhan musnahkan orang-orang pada zaman Nuh, tinggal Nuh. Dalam perjalanan selanjutnya Allah memilih Abraham keluarga bukan? Baru dari situ membentuk satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tapi jangan berhenti di sini. Masuk ke dalam karya penyelamatan Yesus Kristus dalam dunia. Allah pilih keluarga. Yesus dan Maria. Selanjutnya karya sebelum Yesus melakukan karya mujizat banyak sekali. Dia memulai mujizat pertama itu terjadi di tengah-tengah keluarga, yaitu perkawinan di Kana. Kitab Wahyu pasal 20 bagian terakhir, dia katakan Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki, akan menyambut mempelai perempuan, yaitu jemaatnya. Mereka akan disatukan di dalam surga dan mereka hidup memuliakan. Mereka jemaatnya akan hidup memuliakan dia sebagai mempelai laki-laki. Ditutup dengan konsep keluarga. Akhirnya
pernah dimakan oleh waktu dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi relasi keluarga bernilai kekekalan dalam hidup ini. Bedanya di surga, kita tidak lagi makan minum sehingga istri suami tidak perlu lagi. Bedanya di surga, kita tidak lagi masuk dalam hubungan sebagai suami istri dalam konteks biologis lagi, tapi kasih sayang sebagai keluarga Allah itu tetap mengalir dalam kehidupan kita sebagai jemaat dan gereja. Artinya, kalau rumah tangga adalah institusi ilahi, maka 3 hal ini harus ada dalam hidup. Kristus melambangkan, suami melambangkan Kristus, jemaat melambangkan istri. Maka pula ketika pandang suami, pandanglah dia sebagaimana dia mewakili Kristus. Ketika dia salah, katakanlah, hei, kamu salah memerankan peran Kristus. Kembali kepada peran yang sesungguhnya. Amin. Ketika istri salah, dia merasa, iya kamu kepala, tapi saya leher, saya yang goyang kau kemana. Langsung kasih tahu, hei istri, kamu salah memerankan peran jemaat. Bertobat dan kembali kepada peran yang semula. Yang kedua, masalah apapun dalam rumah tangga, jangan pernah berkata Tuhan tidak sanggup. Kalau Tuhan ada di sana, pasti ada jalan keluar. Amin. Yang ketiga, institusi ilahi tidak pernah berakhir, berarti bernilai kekekalan di dalam hidup. Saya katakan sama suamimu, aku sayang kamu sampai kekekalan. Kekekalan kau. Kalau suamimu bilang ada di sana, dikasih tahu kekekalan kau, langsung suami balas, kamu juga kekekalan. Kita sama-sama kekekalan. Betul? Saya mengatakan kalau itu ada dalam rumah tangga, saya percaya romantis itu pasti ada dalam rumah tangga. Bukan rokok makan gratis, tapi romantis itu ada. Nah, jangan suruh orang tetangga datang bikin romantis di rumah. Bikin romantis sendiri. Iya, saya sering bilang dalam persetujuan kamu tuh, kalau selama ini kamu gak pernah bawa bunga mawar buat istri kamu, karena memang kamu takutnya mawar. Sekali-kali pergi pulang kerja, beli bunga mawar. Harganya berapa sih? 150. Oh, 1 tangkai. Bapak tahu dia. Datang dia lagi pakai celemek lagi di depan itu, lagi memotong-potong apa jengkol dan sebagainya. Tak katakan sama dia. Iya, katakan sama dia. Bunga melati. Jangan ingat baunya. Bunga melati itu melambangkan hati. Kasih sama dia. Sebelum kasih peluk dia dari belakang. Siapa lagi yang bikin romantis? Kalau bukan kita. Jangan panggil broker kita datang bikin romantis. Kita sendiri bikin. Jangan kaku-kaku dalam rumah tangga. Iya, suami istri bilang, Pak, nanti kamu mau berangkat. Masuk. Apa tadi? Masuk dong ya. Siapa bikin lagi rumah tangga? Iya toh. Jadi biasanya dibuat dari conge. Iya. Hanya rumah tangga nggak bahagia. Iya. Kalau rumah tangga nggak bahagia, anak-anak kasihan kusam semua. Iya ada. Kalau orang tua, suami istri itu suka cita, anak-anak suka cita. Suami istri damai, pasti anak-anak damai. Betul. Maka bikin itu. Iya, kalau saya pergi kunjungan imigrasi di Osaka, saya singgah kalau di Kyoto, beli makan ibu ada. Saya kasih mau senang apa enggak itu saya kasih. Karena bukan masalah kasihnya hati saya. Karena ibu beli sesuatu buat saya senang. Bukan masalah pemberiannya. Mau hak uang pun tidak masalah. Yang penting hatinya. Betul. Kadang-kadang kita sendiri merusak rumah tangga kita. Karena kita tidak pernah menciptakan suasana surga ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Iya. Apalagi bagi kita yang pasangan kita belum mengenal Tuhan.
kita punya tanggung jawab besar. Buktikan suasana kasih di sana. Buktikan suasana surga ada di sana. Buktikan bahwa kita ini tidak semetai. Kita romantis loh. Kenapa? Karena kasih Kristus bukan kita buat. Memang kasih Kristus ada dalam hati kita dan itu keluar. Nanti saya akan bahas lebih dalam tentang apa itu hubungan eksklusif dan lain sebagainya, perjanjian tanggung jawab dan lain sebagainya di dalam ini. Dan saya hadiri dan banjir. Nah, poin ini poin penting. Kenapa? Mau dunia ini kemanapun ditentukan oleh rumah tangga. Bangsa ini mau kemanapun ditentukan oleh rumah tangga. Gereja masa depannya mau kemanapun ditentukan oleh rumah tangga. Mau pekerjaan baik bagaimanapun itu kembali ke rumah tangga. Semuanya ditopang oleh rumah tangga dan ditentukan oleh rumah tangga. Maka yang akan mau menikah dan yang mungkin menggumuli untuk menikah, walaupun sampai saat ini belum dapat. Berdoa sungguh-sungguh karena rumah tangga adalah sesuatu yang urgent untuk menentukan masa depan. Semuanya sangat penting. Pegang ini sungguh-sungguh. Mungkin kita kalah, tapi kegagalan bukan sebuah kehancuran di dalam hidup. Amin.